Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di zaman yang sangat lama, ketika langit dan laut masih berpisah, dunia ini hanyalah sebuah hamparan kosong yang dikelilingi oleh kehampaan semesta. Bumi, dalam bentuk primitifnya, adalah bola lumpur raksasa yang belum mengenal kehidupan, penuh dengan suhu yang ekstrim dan atmosfer yang beracun. Langit biru yang indah yang kita kenal saat ini belum ada, begitu pula dengan laut yang luas. Dunia ini hanya dihuni oleh elemen-elemen dasar, air, api, tanah, dan udara. Namun, pada suatu masa yang penuh dengan misteri dan keajaiban, perubahan besar terjadi. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari segalanya, yang tidak terlihat oleh mata manusia, mulai membentuk bumi ini dengan penuh cinta dan kehati-hatian. Itulah kekuatan alam semesta yang sangat dalam, yang dikenal dengan nama energi kosmik. Energi ini berasal dari jauh di atas langit, dari bintang-bintang yang sangat jauh di luar cakrawala yang bisa dilihat oleh manusia. Suatu ketika, energi kosmik itu mulai menembus atmosfer bumi, membawa bersama kebaikan dan kebijaksanaan yang berasal dari jauh di luar angkasa. Di tempat inilah kehidupan pertama kali dimulai. Tumbuh dalam bentuk yang sangat sederhana, kehidupan pertama di bumi adalah organisme yang terbentuk di dalam laut, yang mengalirkan air dan memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Perlahan, kehidupan di laut berkembang menjadi beragam bentuk, dari yang mikroskopis hingga makroskopis, dari yang tak terlihat oleh mata manusia hingga yang sangat megah. Laut menjadi tempat di mana segala sesuatu dimulai. Dalam pelukan air, kehidupan berkembang dengan pesat. Bukan hanya organisme kecil, tetapi juga tumbuhan, ikan, dan kehidupan yang lebih besar mulai bermunculan. Laut memberi mereka perlindungan, makanan, dan tempat untuk tumbuh. Namun, langit tetap terpisah dari laut. Kedua elemen ini, meskipun saling berdekatan, belum bersatu. Langit adalah tempat di mana angin berhembus, awan bergulung, dan bintang bersinar. Laut adalah tempat di mana kehidupan berawal, tempat yang dalam dan misterius, tetapi belum mengenal langit. Ketika kehidupan mulai berkembang di laut, sebuah perubahan besar pun datang. Bumi tidak lagi diam, ia berputar dan berdenyut dengan kehidupan yang ada. Proses alam yang kompleks mulai membawa laut dan langit menjadi lebih dekat satu sama lain. Dengan perputaran bumi, arus laut mulai berubah, dan udara yang ada di atas permukaan laut pun mulai bergeser. Itulah saat pertama kalinya hujan turun dari langit ke laut, simbol pertama dari hubungan antara dua dunia yang sebelumnya terpisah. Hujan, yang turun dari langit, memberi kehidupan kepada lautan yang selama ini hanya menampung air. Banyak yang tidak tahu bahwa hujan adalah jembatan yang menghubungkan langit dan laut, mengingatkan kita bahwa meskipun kita terpisah oleh jarak yang jauh, kita semua tetap terhubung dalam suatu cara yang lebih besar. Hujan membawa tanah dari langit dan menghubungkannya dengan air di laut, menciptakan kesatuan yang memberi kehidupan kepada segala makhluk hidup. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana dunia ini terbentuk melalui perjalanan yang panjang, dari kehampaan menuju kehidupan yang penuh warna. Bumi yang awalnya hanya sebuah bola lumpur kosong, kini dipenuhi dengan berbagai bentuk kehidupan yang saling berinteraksi. Laut menjadi tempat di mana kehidupan dimulai, dan langit menjadi tempat yang memberi arah bagi kehidupan tersebut. Namun, kisah ini bukan hanya tentang asal-usul kehidupan di bumi, tetapi juga tentang bagaimana segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung. Langit yang jauh dan laut yang dalam adalah simbol dari dua kekuatan besar yang saling melengkapi. Kehidupan, seperti halnya langit dan laut, adalah sesuatu yang tidak terpisahkan, saling mendukung satu sama lain dalam siklus yang tak pernah berhenti. Pada akhirnya, kehidupan di bumi adalah sebuah perjalanan panjang, sebuah kisah yang menghubungkan kita dengan langit dan laut, dengan alam semesta yang lebih luas. Kita, sebagai bagian dari kehidupan ini,
juga menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Kita semua adalah bagian dari langit dan laut, dari bumi dan alam semesta yang saling terhubung dalam suatu simfoni kehidupan yang tak terpisahkan. Di bagian pertama ini, kita telah melihat bagaimana kehidupan pertama kali dimulai di bumi, bagaimana langit dan laut yang awalnya terpisah, akhirnya saling berinteraksi dan memberi kehidupan satu sama lain. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Dalam kisah ini, kita diajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terhubung, dan kehidupan di bumi hanyalah satu bagian dari cerita yang lebih besar. Begitu banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Namun, satu hal yang selalu jelas adalah bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari alam semesta. Kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, dan setiap langkah kita di bumi adalah bagian dari perjalanan panjang yang menghubungkan kita dengan langit dan laut. Kisah ini adalah kisah kita semua, sebuah kisah yang mengajarkan kita untuk selalu menghargai kehidupan yang ada, karena setiap kehidupan di bumi adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terhingga, dan sesuatu yang lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Waktu terus berjalan, dan kehidupan yang tumbuh di dalam laut mulai menemukan jalannya menuju daratan. Proses evolusi mengubah organisme laut menjadi makhluk yang mampu hidup di bumi, memanfaatkan kedalaman lautan dan kedamaian langit untuk berkembang lebih jauh. Keberanian mereka untuk menantang daratan yang keras dan penuh tantangan menjadi simbol tekad dan perjuangan hidup. Di tengah perubahan yang melanda bumi, tanah yang tadinya keras dan berbatu pun menjadi subur berkat adanya air yang turun dari langit. Hujan bukan hanya membawa kehidupan ke laut, tetapi juga mengubah lanskap dunia. Sungai-sungai mulai terbentuk, mengalirkan air dari gunung menuju samudra, menciptakan ekosistem yang kaya dan penuh warna. Tanah yang dulu kering, kini menjadi ladang yang subur, tempat berbagai jenis tumbuhan dan hewan mulai berkembang. Disinilah manusia pertama kali muncul, sebagai anak cucu dari perjalanan panjang evolusi. Mereka bukan lagi makhluk yang hanya bergantung pada alam, tetapi mulai belajar untuk berinteraksi dengannya dengan cara yang lebih bijaksana. Manusia, seperti halnya makhluk hidup lainnya, merupakan bagian dari hubungan yang lebih besar antara langit, laut, dan bumi. Namun, kehidupan manusia tidaklah mudah. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup, beradaptasi dengan alam yang penuh tantangan. Di sini, langit kembali memainkan peran penting. Perubahan cuaca, angin yang bertiup kencang, serta siklus musim yang datang dan pergi menjadi faktor yang mempengaruhi hidup mereka. Begitu pula dengan laut, yang memberikan mereka sumber daya kehidupan seperti ikan, garam, dan air. Laut dan langit memberikan segala yang mereka butuhkan, namun mereka juga harus belajar untuk menjaga keseimbangan dengan alam. Bertahun-tahun berlalu, dan manusia semakin berkembang. Mereka mulai mengenal api, yang membawa mereka ke dalam dunia baru yang penuh dengan kemungkinan. Api tidak hanya memberi mereka kehangatan dan perlindungan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memasak makanan, mengubah bahan-bahan mentah menjadi sesuatu yang dapat dimakan, dan melindungi mereka dari bahaya. Api juga menjadi simbol keberanian, sebagai sumber kehidupan yang menghubungkan mereka dengan kekuatan alam semesta. Namun, semakin manusia berkembang, semakin mereka juga mulai merusak keseimbangan yang telah ada sejak dahulu. Mereka mulai mengeksploitasi alam dengan cara yang lebih besar, mengambil sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap bumi. Hutan-hutan ditebangi, laut-laut tercemar, dan langit yang tadinya biru pun mulai tertutup kabut asap. Mereka yang dulu hidup selaras dengan alam kini mulai hidup terpisah darinya, terperangkap dalam dorongan untuk terus maju tanpa memikirkan akibatnya. Pada saat itu, sebuah pertanyaan besar muncul, apakah manusia telah kehilangan hubungan mereka dengan alam semesta? Apakah mereka telah melupakan bagaimana langit dan laut menyatukan kehidupan di bumi?
keseimbangan alam semesta yang selama ini terbentuk dengan harmonis, kini berada dalam bahaya. Alam yang tadinya penuh dengan kehidupan kini semakin rusak. Laut yang dulu tenang dan memberikan kehidupan kini mulai tercemar. Langit yang cerah kini tertutup oleh polusi, dan bumi yang tadinya subur kini mulai tandus. Di tengah krisis ini, manusia mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bertindak tanpa pertimbangan. Mereka menyadari bahwa mereka harus kembali kepada dasar, kembali kepada hubungan mereka dengan alam semesta yang lebih besar. Langit, laut, dan bumi tidak bisa dipisahkan. Mereka saling bergantung satu sama lain, dan manusia adalah bagian dari keseimbangan itu. Dengan kesadaran baru ini, manusia mulai mencari cara untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka buat. Mereka belajar untuk menjaga alam, untuk hidup selaras dengan alam, dan untuk menghargai segala yang diberikan oleh langit dan laut. Mereka mulai menanam pohon, mengurangi polusi, dan menjaga laut agar tetap bersih. Mereka belajar untuk tidak hanya mengambil dari alam, tetapi juga memberi kembali kepada alam yang telah memberi mereka kehidupan. Langit yang dulu suram karena polusi kini kembali cerah. Laut yang dulu tercemar kini mulai bersih kembali, dan kehidupan yang dulu terancam pun mulai pulih. Proses pemulihan ini tidak cepat, tetapi setiap langkah kecil menuju keseimbangan alam membawa harapan baru. Namun, perjalanan ini bukanlah akhir dari kisah kita. Ini hanyalah babak baru dalam hubungan kita dengan alam semesta. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus selalu ingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kita adalah bagian dari langit yang luas, laut yang dalam, dan bumi yang subur. Keseimbangan antara ketiganya adalah kunci untuk kehidupan yang berkelanjutan, dan kita harus terus menjaga hubungan ini. Begitu pula dengan kehidupan kita, yang tak terlepas dari hubungan kita dengan alam semesta. Kita harus belajar untuk hidup dengan penuh kesadaran, untuk menghargai setiap napas yang kita ambil, dan untuk selalu berusaha menjaga keseimbangan antara kita dan alam semesta. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan menjaga bumi, tetapi juga memastikan bahwa kita tetap terhubung dengan langit dan laut, dengan kehidupan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keseimbangan adalah kunci dari segala kehidupan. Tanpa keseimbangan, kita akan kehilangan arah dan terjebak dalam kehampaan. Namun, dengan kesadaran dan usaha bersama, kita bisa menemukan kembali hubungan kita dengan alam semesta, dan dengan itu, menemukan makna sejati dari kehidupan kita. Saat kehidupan di bumi mulai pulih dan manusia kembali menemukan hubungan yang hilang antara mereka dan alam semesta, dunia ini memasuki babak baru yang penuh harapan. Namun, pemulihan ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Alam semesta, meski luas dan tak terhingga, tetap memerlukan perhatian yang mendalam dari semua makhluk yang hidup di dalamnya. Semua yang ada di bumi, dari yang terkecil hingga yang terbesar, saling terhubung melalui ikatan yang sangat kuat, yang lebih besar dari yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Keberlanjutan kehidupan, dalam segala bentuknya, adalah perjalanan yang terus berkembang, sama seperti perjalanan manusia menuju pemahaman lebih dalam tentang diri mereka dan alam semesta. Kita tidak hanya belajar dari masa lalu, tetapi juga dari kesalahan dan pembelajaran yang kita temui dalam perjalanan hidup. Alam semesta, dengan segala misteri dan keajaibannya, memberikan kita pelajaran bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari siklus yang lebih besar. Di tengah dunia yang semakin sibuk dan berkembang, ada sebuah kebutuhan untuk kembali ke dasar. Kebutuhan untuk kembali menyatu dengan alam, untuk merasakan kehadiran langit dan laut yang menyatukan segala kehidupan. Keheningan alam, seperti suara ombak yang menghantam pantai, angin yang berhembus lembut, atau gemericik air yang mengalir, adalah pengingat bahwa kita, manusia, hanya bagian kecil dari harmoni besar ini. Namun, perubahan ini membutuhkan waktu, kesabaran,
dan kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin menyadari bahwa kemajuan teknologi, meskipun membawa kemudahan, tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan alam. Kecanggihan dan kesibukan kehidupan modern membuat kita semakin jauh dari yang seharusnya kita jaga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesadaran dan meluangkan waktu untuk mendengarkan alam, untuk menyadari bahwa kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kehidupan manusia kini tidak hanya tentang pencapaian atau kesuksesan pribadi. Lebih dari itu, hidup adalah tentang bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap keseimbangan alam semesta yang lebih luas. Bumi ini, dengan segala keindahan dan kompleksitasnya, adalah rumah kita, rumah bagi semua makhluk hidup. Tanpa bumi, langit, dan laut, kita tidak akan pernah ada. Dan karena itu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk merawat dan menjaga kehidupan yang ada di dalamnya. Di tengah kesibukan hidup, seringkali kita melupakan bahwa kita memiliki peran sebagai penjaga bumi ini. Kita, sebagai bagian dari alam semesta, harus mampu menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati keindahan alam yang sama seperti yang kita nikmati. Alam bukanlah sesuatu yang dapat kita ambil begitu saja, melainkan sesuatu yang harus kita pelihara dengan bijaksana dan penuh kasih. Di akhir kisah ini, kita kembali diingatkan oleh langit dan laut bahwa kehidupan adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan antara memberi dan menerima, antara bertindak dan merenung, antara mengejar impian dan merawat dunia ini. Kita belajar bahwa kita tidak bisa hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus hidup untuk kebaikan bersama, untuk menjaga bumi, langit, dan laut agar tetap bersatu dalam harmoni yang abadi. Sebagai manusia, kita dihadapkan pada pilihan setiap hari. Pilihan untuk menjaga hubungan kita dengan alam semesta, untuk merawat kehidupan di bumi, dan untuk menghargai segala bentuk kehidupan yang ada. Kita harus selalu ingat bahwa kita adalah bagian dari cerita besar yang dimulai sejak kehidupan pertama kali muncul di bumi. Semua yang kita lakukan, dari tindakan kecil hingga keputusan besar, akan mempengaruhi keseimbangan alam ini. Kisah kehidupan ini adalah perjalanan tanpa akhir. Setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, yang menghubungkan kita dengan langit, laut, dan alam semesta. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita harus berjalan bersama, dengan alam dan dengan semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Hanya dengan cara itulah kita bisa menjaga harmoni yang tak pernah berakhir ini. Pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari siklus yang lebih besar. Kehidupan, dengan segala suka dan dukanya, adalah perjalanan yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu di alam semesta ini. Dari langit yang luas hingga laut yang dalam, dari bumi yang subur hingga bintang-bintang yang jauh, kita adalah bagian dari semuanya. Kisah ini, yang dimulai dengan kehidupan yang sederhana, berkembang menjadi perjalanan panjang yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dan menghargai hubungan kita dengan alam semesta. Begitu banyak yang kita pelajari dalam perjalanan hidup ini. Dan begitu banyak yang masih harus kita pelajari. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak pernah benar-benar terpisah dari langit, laut, dan bumi. Kita semua saling terhubung dalam harmoni yang lebih besar, yang lebih indah dan penuh makna daripada yang bisa kita bayangkan. Kita semua adalah bagian dari kisah besar ini, kisah kehidupan yang menghubungkan bumi dengan alam semesta.